Shalom, salam damai dalam kasih Kristus. Puji Tuhan karena kita bertemu lagi dalam ibadah persekutuan YAS, Youth of Agape Special Service. Walaupun keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu, untuk melakukan ibadah persekutuan secara langsung, tapi atas kasih karunia Tuhan kita dapat melakukan ibadah melalui media elektronik. Ya, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk melakukan ibadah persekutuan ini, Tuhan Yesus. Kami percaya atas kemurahan Tuhan, waktu ini Engkau berikan bagi kami. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami sungguh-sungguh mau memiliki hati yang mendengarkan tentang firman-Mu, melakukan firman-Mu, Tuhan Yesus. Dan kami tidak menjadi pendengar saja, Tuhan Yesus, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu ini menjadi berkat, dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau urapi dan Engkau berkati sertai selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Ya, pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sesuai tema bulan April, yaitu darah yang berharga. Saya akan membaca ayat ini, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, tema kita adalah darah yang berharga. Terdapat di dalam ayatnya yang ke-19 itu bukan melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ya, kalau kita lihat dari pembacaan ini, dari kitab ini, Petrus menuliskan kepada jemaat pada waktu itu, orang-orang percaya pada waktu itu, menjelaskan bahwa harta yang mereka miliki, emas, perak yang mereka miliki itu tidak ada bandingannya dengan keselamatan yang Tuhan, yang Yesus Kristus berikan kepada mereka. Nah, untuk itu di sini di ayatnya yang ke-18 dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dalam tebusan dengan darah yang mahal. Jadi penebusan yang Allah berikan bagi kita, yang Yesus berikan bagi kita, Yesus mati di kayu salib menggantikan kita. Tebusan itu ada dua makna di dalamnya. Yang pertama, kita ditebus dengan begitu. Setelah kita ditebus itu berarti kita dibebaskan. Kita dibebaskan dari kehidupan kita yang sia-sia, dari dosa kita yang semula. Kita mewarisi dosa Adam dan Hawa. Jadi kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang seharusnya posisi kita di kayu salib, yang harusnya dihukum, yang harus dihakimi oleh Allah sendiri. Kita dibebaskan dari kehidupan kita yang sia-sia itu, kehidupan kita yang berdosa itu. Jadi yang pertama adalah tebusan itu, darah yang mahal itu memberikan kita tebusan, dan tebusan itu membebaskan kita. Jadi kita memang orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang dari awal karena ketidaktaatan Adam dan Hawa kita mewarisi dosa itu. Dosa itu mulai kita warisi dari sejak kita di dalam kandungan kita adalah orang-orang yang berdosa. Nah, setelah kita mengakui Yesus dengan
kita mengakui Yesus dengan mulut kita, percaya dengan hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus mati menggantikan kita. Yesus dihukum menggantikan kita. Dan atas darah yang mahal itu kita mendapat pembebasan. Kita dibebaskan dari dosa kita. Kita dibebaskan dari kehidupan kita yang sia-sia. Nah, kalau kita sudah dibebaskan dari dosa kita, apakah kita masih mau harus tinggal di dalam dosa itu? Apa kita harus kembali lagi ke dosa itu? Tergantung pada pilihan kita sendiri. Karena kita sudah dibebaskan, kita tidak terikat lagi oleh dosa. Memang kita masih berdosa, tetapi kita tidak terikat oleh dosa. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk membebaskan kita. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, darah yang mahal itu memberikan kita menjadi tebusan. Darah Kristus itu menebus kita dengan yaitu artinya yang kedua adalah mengeluarkan kita. Jadi yang pertama, kita dibebaskan, kita bebas, kita sudah tidak berdosa lagi. Setelah itu kita tidak tinggal di dalamnya, tetapi kita dikeluarkan, kita diambil melalui pembebasan itu, melalui darah Kristus itu. Dia membebaskan kita dan mengeluarkan kita dari dalam dosa. Jadi kalau kita sudah dibebaskan, kalau kita sudah ditebus dengan darah yang mahal itu, kita tidak tinggal di dalam dosa, tetapi kita keluar, kita dikeluarkan dari dosa. Jadi tidak ada lagi yang mengikat kita, tidak ada lagi yang membuat kita untuk harus tetap bertahan di dalam dosa, karena dosa itu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Nah, di sini di dalam ayatnya yang ke-18 itu, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak. Ya, kita ditebus bukan dengan emas atau perak. Ya, kita tahu ya, kalau emas itu harganya emas itu adalah salah satu benda yang dicari-cari oleh manusia, benda yang kalau dimiliki oleh manusia akan dijaga dijaga mati-matian supaya tidak ada yang mencurinya, supaya tidak ada yang mengambilnya. Nah, kita juga ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus. Kalau misalnya ya, kalau seseorang berbuat baik kepada kita, terus kita membalasnya dengan kebaikan, itu sesuatu yang biasa. Tetapi jika satu orang berbuat dosa, berbuat kejahatan kepada kita, dan kita membalasnya dengan kebaikan, itu adalah hal yang luar biasa. Kita adalah orang-orang berdosa, kita tidak layak sama sekali di hadapan Tuhan. Kita berdosa dari sejak kita lahir, sejak kita di dalam kandungan itu kita sudah berdosa, kita mewarisi dosa, dan kita selalu menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa, mati bagi kita. Dia menggantikan kita, Dia mengambil posisi kita yang sesungguhnya saya kalau pikir itu tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Yesus memberikan nyawanya, mati bagi kita, dan darahnya itu menyucikan kita, membebaskan kita, sekaligus mengeluarkan kita dari kehidupan kita yang sia-sia, mengeluarkan kita, membebaskan kita dari dosa kita dengan darah yang mahal. Jadi keselamatan yang kita miliki, apakah kita akan membuatnya sia-sia? Apakah kita akan meninggalkannya secara sia-sia? Apakah kita akan menggantikannya dengan sesuatu yang kita inginkan? Untuk itu kita tidak ada apapun yang bisa sebanding dengan apa yang kita miliki saat ini, keselamatan yang Tuhan berikan. Untuk itu mari kita menjaga keselamatan yang Tuhan berikan. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dengan tebusan itu kita dibebaskan dari dosa, kita dikeluarkan dari kehidupan kita yang gelap untuk kita melihat terangnya yang besar. Mari kita sebagai anak-anak terang, anak-anak yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, anak-anak yang sudah
dimenangkan oleh Tuhan. Kita mensyukuri semua itu, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apalagi kita menggantikan keselamatan kita dengan apapun. Mungkin dengan jodoh, mungkin dengan pekerjaan, mungkin dengan apapun itu, karena itu tidak sebanding sama sekali. Kita adalah orang-orang, ingat, kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan melayakkan kita. Tuhan mengembalikan posisi kita yang tadinya kita orang-orang yang jauh daripada Tuhan, daripada Allah. Kristus mati, darahnya itu menebus kita, membebaskan kita, mengeluarkan kita, dan mengembalikan posisi kita yang tadinya buruk di hadapan Allah, mengembalikannya kepada Allah, sehingga kita membangun kematian Kristus itu seperti jembatan untuk kita menghubungkan kita dengan Allah. Untuk itu, mari kita sama-sama terus menjadi saksi dimanapun kita berada tentang keselamatan yang kita dapat, yang kita percayai bahwa Kristus telah mati bagi kita, Kristus telah menebus kita, dan penebusan itu dengan darah yang mahal, penebusan itu dengan darah yang berharga, bukan dengan emas perak ya. Dan penebusan itu memberikan kita kebebasan, memberikan kita, mengeluarkan kita dari dosa dan mengembalikan hubungan kita dengan Allah. Kiranya Tuhan yang memberikan, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita, dapat menguatkan iman kita bahwa keselamatan yang kita pilih, bahwa jalan yang saat ini kita pilih, Kristus yang menjadi harta kita satu-satunya adalah sesuatu yang berharga, yang perlu untuk kita pertahankan. Tapi juga kita juga bagikan untuk orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Kita menjadi saksi dimanapun kita berada, menceritakan bahwa sosok yang telah menebus kita, seseorang yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus, yang mengembalikan hubungan kita kepada Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca, yang kami sudah dengar, Tuhan Yesus, yang kami renungkan bersama-sama. Tuhan berkati kami supaya firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau terus menjadi kesaksian bagi-Mu Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Dan sekalipun kami tidak ada pikiran untuk mau menggantikan keselamatan yang Kau berikan bagi kami dengan apapun itu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus jika kami masih melakukan dosa. Ampuni kami Tuhan jika kami masih terus tinggal dalam dosa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena penebusan-Mu yang begitu berharga, darah-Mu yang mahal membebaskan kami, mengeluarkan kami dan mengembalikan hubungan kami dengan Allah. Tuhan, tolong setiap kami yang masih sangat muda ini Tuhan Yesus, supaya kami selalu memutuskan segala sesuatunya, memberikan keputusan yang benar yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang terbatas dalam berkata-kata ini Tuhan Yesus, Tuhan mengampuni dan Tuhan memberkati supaya firman ini dapat menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan. Shalom, salam damai dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya, amin.